Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan segera mempersiapkan diri untuk trading plan kita besok tanggal 17 Februari 2022. Dan sebelum saya lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan notifikasinya pada YouTube Anda supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan saya upload. Oke, seperti yang kita lihat bersama, kita akan lihat dulu IHSG-nya sebelum kita beranjak ke dalam saham-sahamnya satu-satu. Jadi pada hari ini IHSG kembali membentuk level tertinggi sepanjang masa dan dia berhasil di close di 6850 yang merupakan level tertinggi sepanjang masa yang sudah close ya. Kalau ini sudah tercapai tapi dia kan nggak close dan turun lagi. So saya melihat ada potensi yang cukup besar besok bisa breakout ya, atau mungkin bisa setidaknya bertahan di atas dulu, dan sangat mungkin bukan tidak mungkin dia akan membentuk level all time high baru, bisa jadi sampai 6900 atau mungkin 6925 ya. Jadi kalau kita lihat setelah dia mantul dari area support di sini, yang seperti yang saya gambar beberapa waktu yang lalu merupakan titik penentuan, ternyata IHSG mampu memantulkan harga ke atas ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut all time high-nya, nggak tahu sampai seberapa, kita lihat aja besok. Tapi menurut saya kemungkinan ada di sekitar area trendline ini ya. Kalau bisa tembus ya tentu lebih bagus ya. Kita seneng kalau misalnya tembus, karena dalam instrumen saham ini kita cuma bisa buy. Jadi tentunya kalau misalnya banyak saham pilihan kita yang naik ya tentunya kita akan menyambut dengan gembira. Hal ini tentu nggak lepas dari optimisme dunia, karena mungkin perang antara Ukraina dan Rusia dan Amerika sementara lagi dingin ya, jadi belum ada kepastian lagi untuk memanas. Cuman ya kita tetap hati-hati. So 1-2 hari ini beberapa banyak bursa dunia cukup antusias dan kembali mencetak kenaikan ya, dan hanya malam hari ini yang agak lumayan turun, mungkin koreksi-koreksi sebentar. Untuk detailnya akan saya jelaskan di video terpisah tentang tentang indeks saham secara khusus ya. Di sini kita akan bahas saham Indonesia, apa yang kira-kira oke dan secara price action itu probabilitasnya tinggi untuk cuan besok. Yang pertama tentu saja BBCA. Ya, kalau kita lihat chartnya seperti yang saya sudah pernah gambar di sini, kita boleh entry di 2 garis hijau ini. Di stop lossnya ada di garis merah ini ya. Garis merah ini kapan hari kita menunggu breakout, dan ternyata masih false break dan sekarang sudah naik ke atas, dan kali ini sudah benar-benar breakout dari resisten yang ada di sini. So ada kemungkinan yang cukup besar besok dia akan lanjut naik, mungkin sekali bisa naik dengan signifikan ya, jadi jangan ketinggalan. Bagi Anda yang mau HK aja, jangan lupa pasang stop lossnya kira-kira di 7.800, atau kalau misalnya Anda mau beli saja sebagai investasi anytime ya BCA. Kemudian ada MLPL. MLPL ini saya lihatnya juga cukup menarik. Secara weekly-nya dia terus masih bertahan di moving average 200, dekat-dekat moving average 200. Kalau ini moving average-nya saya setel eksponensial jadi agak di bawah, tapi kalau Anda style dengan close dia sudah mepet di moving average dan terus uget-uget di moving average weekly ya. Jadi moving average 200-nya cukup menahan harga cukup kuat ya, dan akhirnya harga pun beberapa yang lalu sempat mengalami kenaikan yang lumayan ya. Dan kali ini kelihatannya kemungkinan cukup besar dia membentuk higher low ya, karena dia terpantul dari support yang ada di sini. Dan dia mulai terbentuk higher low. Kita lihat aja kalau misalnya dia besok bisa naik lebih lanjut dan close di atasnya candle shadow candle hari ini, misalnya di sini, maka sudah confirm dia terbentuk sebuah higher low, dan ada kemungkinan dia akan membentuk higher high ya. Jadi ada kemungkinan dia akan naik. Bagi Anda yang belum punya, Anda silahkan beli aja dengan stop loss di ini area buy yang kapan hari di pullback ya. Bagi Anda yang masih hold, tentu saja sudah cuan cukup lumayan banyak. Bagi Anda yang baru masuk besok di area 234, stop lossnya ada di sekitar 206 seperti yang saya gambar di sini. Semoga aja dia bisa mencapai target setidaknya 264, saya kira akan kena. Saya kira targetnya di sinilah. Moving average 50, saya naikin targetnya ya. Yang kemudian berikutnya adalah di 358 ya. Saya kira akan kena target di sini. Ya, mungkin dia akan membentuk higher low, higher high dulu ya. Tapi yang jelas dia akan
probabilitasnya untuk naik cukup besar. Next, setelah itu ada PSKT ya. PSKT ini copet-copetan aja. Ya, ini kapan hari sudah hit target yang sudah saya gambar sesuai tanda panah ini, dan kali ini dia sudah benar-benar breakout dari resisten yang sebelumnya yang ada di sini. So, Anda silahkan aja kalau mau copet, Anda boleh cari area bidnya yang agak-agak tebal di bawah sini. Semoga setelah dapat bisa tradingan kita bisa segera keangkat ke atas ya. Jadi kesusul ikutan cuan, kita beli di daerah sini targetnya, dan kemudian semoga bisa terbang ke atas ya. Jadi kalau saya gambar entry-nya di garis hijau ini, kemudian Anda pasang stop loss-nya ya kira-kira di 111 ya, atau mungkin maksimal 3%, maksimal di 99 ya. Moga-moga aja dia bisa menciptakan level all time high yang menakjubkan. Kita lihat aja show time-nya besok. DSFI DSFI juga saya lihat cukup menarik ya, karena dia yang pertama dia itu mantul dari moving average 200 dan kemudian dia naik, dan kalau kita lihat di sini dia membentuk mirip dengan cup and handle ya, cup and handle. So ini sangat mungkin untuk lanjut ke atas pola seperti ini. Tinggal ya ini memang agak gorengan, jadi ada dua pilihan untuk entry. Yang pertama, Anda bisa nunggu entry di buy on pullback di daerah situ. Kalau misalnya dikasih pullback dulu, stop lossnya ada di daerah sekitar 96 ya. Kemudian kalau misalnya dia berhasil terbang sangat tinggi, saya kira ini kita bisa gambar trendline di sini, dan ini cukup menarik trendline-nya. Saya kira trendline ini bisa menjadi target yang pertama ya. Dia bisa jadi target yang pertama di 124, target yang kedua dia bisa sampai ke 141. Moga-moga aja dia bisa breakout dari downtrend line ini. Tapi setidaknya saya kira dia akan tes dulu area trendline yang ada dekat sini ya. Saya kira dia akan ngetes dulu. So silahkan untuk entry, bagi Anda yang berani dan suka HK boleh langsung HK ya, tapi stop lossnya tetap dijaga di daerah sini ya. Kalau HK jangan gede-gede ya, secukupnya yang tidak membuat Anda stres. Jangan kekecilan juga, nanti nggak dapat apa-apa. Nobu selanjutnya ya. Nobu ini juga cukup menarik. Kenapa saya masukkan dalam daftar hari ini? Yang pertama, kelihatannya MA20 ini akan segera golden cross dengan MA50 ya. Akan segera GC mungkin. Dan kemudian dia sudah breakout dari resisten weekly. Hijau ini resisten weekly, dan dia sudah di breakout dengan sangat meyakinkan walaupun volumenya belum terlalu gede. Ya, jadi dia sudah breakout area 735 sudah di breakout. Ini juga bisa menjadi area entry Anda kalau Anda mau, atau Anda mau langsung HK ya. Saya kira Anda bisa entry di dekat-dekat kira-kira 755 ya. Kemudian Anda bisa pasang stop loss-nya di sekitar 680. Tapi insting saya mengatakan kali ini dia akan digoreng ya. Moga-moga aja dia bisa setidaknya mencapai moving average 200 atau dekat-dekat situ ya. Jadi silakan Anda buy dengan stop loss seperti yang tertera dan target seperti yang tertera. Moga-moga aja sesuai dengan harapan dan skenario kita, dan boleh mendapatkan cuan yang cukup besar ya. Nextnya ada ASRI. ASRI juga menarik ya, dia membentuk bullish engulfing tadi dan menerobos resisten sebelumnya yaitu MA50 dan 20. Dia mantulnya dari 20 menerobos 50, dan resisten 160 ini sudah di break ya, ini dengan sangat meyakinkan. Walaupun volumenya belum terlalu gede, namun boleh dikata ini yang terbesar di antara yang sebelum-sebelumnya ya. Hopefully dia bisa mencapai target setidaknya di area 171-an ya. Hopefully besok dia bisa langsung kena, sekaligus ini merupakan area uptrend line yang kapan hari dijebol. So moga-moga dia bisa masuk tembus ke sini dan mulai membentuk higher high higher low dan masuk ke dalam pola uptrend yang di atas lagi. Karena kalau kelihatannya hari ini dan 1-2 hari ini sektor properti agak-agak naik ya. Moga-moga aja merupakan hari kebangkitan awal dari sektor properti dan developer. Citra
ya. Ciputra juga kelihatannya cukup lumayan, dan dia baru saja hari ini ngetes MA 200 belum jebol ya, dan ditutup masih close dengan volume yang cukup kuat. Saya cukup optimis, nggak lama lagi mungkin dia akan segera breakout ya. Jadi bagi Anda yang sudah entry sejak di bawah, selamat. Bagi Anda yang mau entry lagi, ini kebetulan juga dia sudah breakout dari zona sideways yang ada di sini ya. Zona sideways yang ada di sini dia sudah breakout ya. So ini sideways dan sini sekarang sudah breakout gini. So kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya hingga target ke 1035, atau setidaknya dia akan retest lagi area 1000 ini. So bagi Anda yang mau masuk, silahkan, ada dua opsi untuk masuk. Yang pertama pullback, coba Anda cari antrian di 970 kalau ada yang tebel, kemudian Anda pasang stop lossnya di 930 ya. Ini entry-entry yang lama saya hapus karena udah take profit ya. Dan opsi yang kedua adalah Anda bisa langsung entry HK ya, langsung aja masuk, beli sekarang dengan stop loss di sini dan target seperti yang sudah tertera. Saya kira akan cukup besar kemungkinannya untuk cuan. Oils, nextnya oils, ini juga cukup lumayan seperti yang dua saham sebelumnya yang saya bahas. Dia sudah breakout resisten yang di kiri, dan kemudian dia breakout dari moving average 20 ya. Moving average 20 nya udah di break. So saya kira dia akan melanjutkan ke moving average 50, dan setidaknya dia akan mencapai 292 ya. Besar potensinya. Jadi Anda boleh masuk di dekat sini, atau Anda nunggu antrian yang agak tebal di bawahnya untuk entry yang lebih besar. Dengan stop loss Anda pasang di 236. Target pertama di sini ya. Kemudian target yang kedua saya boleh set, bisa lah sampai 330 ya. Moga-moga dia akan breakout besok karena volumenya juga udah cukup lumayan banget. Nextnya ada MDK. MDK juga cukup lumayan, dan boleh dikata hari ini sudah hit target yang pertama. Moga-moga aja, dan kemungkinan besar dia akan retracement ya, karena dia kena resisten dan sudah kena target yang pertama. So probabilitasnya lumayan, dan ini sudah retrace sebetulnya. Kemungkinan dia akan retrace dulu ke sini, baru kemudian dia akan melanjutkan kenaikannya ya. Jadi retrace-nya ada kemungkinan di sini, atau yang kedua bisa juga retrace-nya di area demand sekitar 3670 ya. Sangat mungkin dia juga bisa retrace di sini. Itu untuk MDKA ya. Jarang sekali dia breakout. Saya kira akan ada koreksi, tapi Anda boleh tunggu. Sirex, lama tak terdengar ya. Sirex akhirnya bangkit juga dengan bullish engulfing super ya, sangat meyakinkan. Karena itu menurut saya, karena dia sudah breakout dari zona sideways yang panjang dan membosankan ini, akhirnya dia breakout dan tes MA 200 dengan volume sangat gede dan closing candle yang sangat meyakinkan. Saya kira ada potensi untuk lanjut ya. Jadi mungkin Anda bisa bagi dua pasukan. Yang pertama Anda HK dulu, kecil Anda HK dulu ya, karena mungkin ada ini dia bisa langsung terbang, bisa juga. Anda pasang stop lossnya agak ketat ya kalau misalnya dibanting, dan kalau misalnya kebanting Anda kan nggak rugi terlalu banyak ya, karena entry-nya kecil. Atau Anda boleh tunggu turun, Anda pasang stop lossnya agak jauh, dan Anda entry lagi di sini dengan lot yang jauh lebih besar. So maksimal ada 2 averaging ya. Ya ini menurut saya masih dalam planning, jadi bukan averaging down yang ngawur. So Anda bisa pasang stop lossnya maksimal di 490 ya. Jadi saya kira ada dua versi entry ya. Yang pertama dia bisa entry HK, kemudian Anda bisa entry lagi di sekitar 535 ya. Anda pantau-pantau. Sirex, saya kira dia akan berpotensi menuju target setidaknya ya, setidaknya dia akan dekat-dekat 660 bisa. Dekat-dekat 60 saya kira dia akan sampai ya. The nextnya nanti kita lihat lah, kalau dia bisa tembus kita akan bahas lagi. Dan alasan kedua Sirex ini menarik adalah dia sudah breakout ya dari downtrend line ini yang saya gambar ini. Dia sudah breakout dengan volume yang super lumayan power ya. So jangan sampai ketinggalan
sekarang beli ya kalau mau HK, dan moga-moga aja besok digoreng dengan cukup meyakinkan. Tapi biasanya dia suka ada pullback ya, itu bebas ya. Kalau misalnya Anda mau tunggu pullback, tunggu besok market mulainya, Anda tunggu antrian yang agak tebal mungkin di 555 atau 535, kemudian Anda masuk ya, kemungkinan besar akan lanjut terbang ke atas ya karena polanya udah bagus. Kemudian ada ABA, ini juga agak high risk ya. Jadi tadi pagi dibuka gap up langsung naiknya gila-gilaan ya. Terus kemudian langsung dibanting sell ARB. Dan menurut saya ini ya dia sudah tutup gap ya, dan di sini ada area yang merupakan area support sebetulnya ya. Kalau kita lihat di time frame lebih kecil, ini merupakan area support. So menurut saya kalau Anda agak berani ya, Anda boleh coba buy dengan stop loss di 466 ya. Buy-nya di garis hijau ini yang saya gambar. Stop loss-nya sekitar 466 atau agak bawah sedikit. Saya kira ada potensi nggak terlalu lama kemudian dia bisa langsung terbang, dan targetnya bisa sampai sekitar 600-an. Kita lihat aja ya, ini seru, moga-moga nggak terus-menerus dihancurin ya. Saya kira sih ini ada potensi untuk naik ya. Menurut pandangan saya, kita lihat aja. Tapi kalau misalnya gagal ya Anda kena stop loss, and itu wajar dalam sebuah trading atau perdagangan. Kemudian ada TCPI. TCPI ini juga cukup menarik polanya. Yang pertama, dia sudah breakout ya dari sideways yang cukup panjang ini, dan saat ini dia sudah mantul lagi dari moving average 20, sekaligus merupakan atapnya dari zona sideways ini ya. Jadi merupakan support yang cukup kuat dan bereaksi dengan sangat baik sekali dan naik ya. Jadi dengan pola yang seperti ini, saya kira akan ada potensi dia akan lanjut ke atas ya. Bagi Anda yang mau masuk, silahkan Anda masuk aja, langsung buy juga nggak apa-apa. HK itu tidak haram kok, asalkan Anda bisa menjaga resikonya dengan seksama ya. Dan lotnya jangan terlalu gede karena HK itu high risk. Ada dua potensi stop loss ya. Jadi kalau misalnya Anda mau entry HK, Anda entry di situ. Kalau Anda mau agak nunggu, agak sabar, Anda bisa tunggu di 10.550 ya. Atau Anda cari antrian-antrian tebal sekitar harga itu ya. Jadi moga-moga aja bisa terbang dan membuat kenaikan harga yang menakjubkan. Oke, saya kira ini saham baru ya, dan terus membentuk level all time high. Saya kira potensi banget ini. Oke, jadi saya kira cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya bahas ini boleh berguna bagi trading plan Anda besok dan menghasilkan banyak cuan. Baiklah, selamat beristirahat karena sudah malam. Selamat malam dan terima kasih sudah nonton. Salam profit.